Izin share screen. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Penguji, Bapak Arhan Firdaus, SIP, yang terhormat mentor saya, Dr. Awaludin, dan yang terhormat coach saya, Ibu Isnaini Ramadan, SSNM. Perkenalkan, saya Dr. Desi Amaranta, Sarjana Kedokteran, dari instansi Puskesmas Ulu Nambo sebagai dokter ahli pertama. Hari ini saya akan memaparkan rancangan aktualisasi saya yang berjudul Pelayanan Rawat Jalan Lansia dengan Penyakit Kronis yang Terintegrasi di Puskesmas Ulu Nambo. Ini tupoksi, visi dan misi Puskesmas Ulu Nambo. Kemudian ini tata nilai dan moto Puskesmas Ulu Nambo. Kemudian ada tujuan aktualisasi, ada manfaat aktualisasi bagi peserta dan bagi instansi. Kemudian saya mengidentifikasi isu, dari isu yang saya angkat ada 3, menggunakan APKL dan ditemukan 1 isu prioritas, yaitu yang berjumlah paling banyak, kesulitan para lansia dengan penyakit kronis untuk melakukan pemeriksaan rawat jalan di Puskesmas Ulu Nambo. Ini berdasarkan hasil pengamatan dan identifikasi isu dengan menggunakan APKL, maka ditemukan isu prioritas, yaitu kesulitan para lansia dengan penyakit kronis untuk melakukan pemeriksaan rawat jalan di Puskesmas Ulu Nambo. Saya menggunakan teknik fishbone untuk mencari sebab dengan kategori 5S yang biasa digunakan dalam industri jasa, yaitu ada sistem, karena belum adanya SOP tentang alur pelayanan pasien lansia dengan penyakit kronis yang terintegrasi, kemudian dari supplier atau pemasok belum dilakukan edukasi, informasi, dan konsultasi yang konsisten tentang penyakit kronik. Yang ketiga, ada dari safety atau keselamatannya, keterbatasan mobilitas para lansia mengikuti alur pelayanan rawat jalan yang seperti biasa. Kemudian, dari skill kurangnya pengetahuan petugas kesehatan tentang pelayanan pasien lansia dengan penyakit kronik di masa pandemi. Kemudian, dari sekitar lingkungannya, lansia dengan penyakit kronis itu rentan terkena virus dari sekitarnya, terutama sekarang kan ada virus COVID. Kemudian ini rencana kegiatan aktualisasi saya. Pertama ada persiapan kegiatan aktualisasi, kemudian ada kegiatan yang kedua membuat SOP pelayanan terintegrasi untuk lansia dengan penyakit kronis. Kemudian yang ketiga saya melakukan sosialisasi SOP dengan unit-unit terkait. Kemudian yang keempat saya membuat Lady Sibak atau layanan edukasi informasi konsultasi berbasis digital. Kemudian yang kelima saya melakukan evaluasi dengan memberi kuesioner kepuasan konsumen kepada para lansia yang datang ke poli rawat jalan. Ini rancangan aktualisasi saya. Pertama itu, kegiatan pertama ada persiapan kegiatan aktualisasi. Kapan kegiatan? Ya. Oh, jangan. Bentar bisa. Persiapan kegiatan aktualisasi, kapan kegiatannya, saya ada 3, saya melakukan konsultasi dengan mentor, kemudian meminta izin untuk melakukan kegiatan aktualisasi kepada mentor selaku Kepala Puskesmas Ulu Nambo. Kemudian yang ketiga, saya melakukan koordinasi dengan pemegang program PTM atau penyakit tidak menular dan program lansia. Kemudian outputnya, yang pertama saya mendapatkan hasil konsultasi dan bimbingan arahan dari mentor. Kemudian yang kedua, saya mendapatkan izin melakukan kegiatan aktualisasi. Yang ketiga, saya mendapatkan data lansia dan penyakit tidak menular. Kemudian ini kegiatan kedua, saya membuat SOP pelayanan terintegrasi untuk lansia dengan penyakit kronik. Tahapan kegiatannya, 1, membuat rancangan SOP untuk pelayanan lansia dengan penyakit kronik yang terintegrasi.
Kemudian yang kedua saya mencetak rancangan SOP. Kemudian yang ketiga saya melakukan telaah rancangan SOP dengan mentor. Outputnya saya akan mendapatkan rancangan standar operasional prosedur untuk pelayanan lansia dengan penyakit kronik yang terintegrasi. Kemudian ini kegiatan ketiga saya melakukan sosialisasi mengenai SOP dengan unit-unit terkait. Tahapan kegiatannya ada 5. Yang pertama, saya membuat, mencetak, dan menyampaikan undangan sosialisasi ke unit-unit terkait. Kemudian yang kedua, saya melakukan sosialisasi. Yang ketiga, saya mencetak SOP yang sudah disepakati bersama. Kemudian yang keempat, saya meminta pengesahan Kepala Puskesmas untuk SOP pelayanan lansia. Kemudian yang kelima, saya meminta komitmen bersama seluruh unit terkait untuk melakukan SOP pelayanan lansia dengan penyakit kronik. Kemudian outputnya saya mendapatkan SOP pelayanan lansia dengan penyakit kronik yang terintegrasi di Puskesmas Ulu Nambo. Ini kegiatan 4 saya, membuat LEDISIBAK atau layanan edukasi informasi konsultasi yang berbasis digital. Tahapan kegiatan 1, saya membuat media sosial UPT Puskesmas Ulu Nambo. Dalam hal ini saya mengambil media sosial yang berupa Facebook, karena Facebook sudah dapat digunakan oleh semua umur. Kemudian yang kedua, saya mencari dan mempublikasikan materi edukasi dan informasi di media sosial yang sudah dibuat. Kemudian yang ketiga, saya membuat leaflet dan memberi leaflet kepada semua pasien yang datang di puskesmas. Outputnya, saya memberi materi kesehatan yang dipublis secara konsisten di media sosial Puskesmas Ulu Nambo dan leafletnya sebagai media promosi layanan kesehatan lansia dan LEDISIBAK. Kemudian kegiatan 5, saya melakukan evaluasi dengan memberi kuesioner kepuasan konsumen kepada para lansia yang datang ke poli rawat jalan. Tahapan kegiatannya ada 3. 1, membuat kuesioner tentang kepuasan konsumen sebagai bahan evaluasi kepada para lansia yang datang ke poli rawat jalan. Kemudian yang kedua, saya memberikan kuesionernya. Yang ketiga, saya membuat laporan hasil evaluasi aktualisasi. Outputnya saya mendapatkan hasil kuesioner dan laporan hasil aktualisasi. Ya, ini timeline aktualisasi saya. Saya mulai perkirakan dari 1 November. Saya melakukan persiapan kegiatan sampai 6 November. Kemudian di minggu kedua saya merancang SOP dari 8 November sampai 13 November. Kemudian di minggu ketiga saya melakukan sosialisasi SOP dari 15 November sampai 19 November yang masuk ke minggu keempat saya membuat LEDISIBAK. Kemudian di minggu terakhir saya melakukan evaluasi. Ini nilai dasar ASN yang saya pakai dari akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Dan ini matriks kedudukan dan peran ASN dalam NKRI yang saya pakai dari manajemen ASN, pelayanan publik, dan whole of government. Terima kasih. Demikian pemaparan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan stop share Bu Desi, langsung dilanjutkan oleh Ibu Kiki. Saya izin share screen. Silakan. Pak Rahmat, coba dimonitor mentornya mereka keluar. Siap Bu, siap. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Selamat pagi, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang terhormat Bapak Arhan Firdaus, SIP selaku penguji. Yang saya hormati Ibu Esnaini Ramadan, MM selaku coach. Yang saya hormati Dr. Awaludin selaku mentor sekaligus Kepala UPT Puskesmas Ulu Nambo. Yang saya hormati Bapak Rahmat Firdaus, SAB selaku host evaluasi rancangan evaluasi hari ini. Perkenalkan, nama saya Kiki Sakti Paramban, ahli media kebidanan, peserta Latsar CPNS dari instansi UPT Puskesmas Ulu Nambo. Di sini saya akan melakukan seminar rancangan aktualisasi saya dengan judul Peningkatan Pelayanan Deteksi Dini Kehamilan Resiko Tinggi melalui metode KSPR atau Kartu Skor Puji Rojati.
Adapun tugas dan jabatan fungsional saya itu secara umum berdasarkan dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang jabatan fungsional bidan, meliputi persiapan pelaksanaan dan pengelolaan pelayanan kebidanan. Visi dan misi Kabupaten Morowali. Langsung ke kegiatan saja, sayang. Oh ya, Bu. Ya. Di sini saya menapis 3 isu yang nanti melalui teknik APKL dan didapatkan isu yang paling prioritas yaitu kurang maksimalnya pelayanan deteksi dini kehamilan resiko tinggi di wilayah kerja UPT Puskesmas Ulu Nambo. Nah, isu tersebut akar penyebab masalahnya itu ada 5 dari sistem, yaitu kurangnya sosialisasi dari pengelola PKM kepada bidan desa terkait penggunaan metode lain seperti KSPR. Supplier atau pemasok yaitu kurangnya koordinasi PKM dengan bidan desa untuk pengadaan KSPR. Kemudian dari segi safety yaitu kurangnya pengetahuan dan kesadaran ibu hamil akan pentingnya pemeriksaan deteksi kehamilan resiko tinggi. Yang kedua, kurangnya mawas diri terhadap akibat dari resiko tinggi. Kemudian dari segi skill, yaitu pengisian deteksi kehamilan resiko tinggi selama ini menggunakan buku KIA, kurang lengkap oleh petugas. Kemudian petugas kesehatan yang terutama berada di bidan desa itu tidak menggunakan metode lain yaitu KSPR. Kemudian yang terakhir itu surrounding, yaitu tidak tersedianya media yang efektif untuk deteksi di setiap posyandu. Nah, gagasan inovatif untuk menangani isu tersebut yaitu yang saya ambil yaitu peningkatan pelayanan deteksi dini kehamilan resiko tinggi melalui metode KSPR atau Kartu Skor Puji Rojati. Ini gambaran dari kartu skor. Kartu skor ini sendiri sebenarnya sudah lama, cuman baru disosialisasikan di puskesmas saya waktu bulan 4 kemarin, dan baru digunakan oleh bidan koordinator, tetapi tidak digunakan oleh bidan desa. Jadi di sini saya mengambil ini supaya bidan desa itu mengambil ini untuk menerapkan di satu desa sebagai role model supaya bidan desa yang lain bisa menggunakan juga. Jangan hanya mengumpulkan datanya ke puskesmas lalu dianalisis oleh bidan koordinator, tapi saya mau semua bidan desa untuk menggunakan dan menganalisis pasiennya masing-masing. Jadi di sini itu ada screeningnya ibu hamil, sampai ada untuk menilai tingkat resiko, kemudian di sebelahnya itu langsung perencanaan persalinan, sesuai dengan tingkat resiko yang didapatkan dari hasil screening. Nah, untuk melaksanakan kegiatan saya susun beberapa rencana. Yang pertama itu adalah persiapan kegiatan aktualisasi. Kemudian yang kedua melakukan sosialisasi singkat terkait manfaat kartu skor Puji Rojati. Yang ketiga melakukan anamnesa pada ibu hamil berdasarkan isi KSPR. Yang keempat mengisi KSPR dan menganalisa hasil scoring. Kemudian yang kelima evaluasi pelaksanaan kegiatan. Adapun beberapa tahapan dari setiap kegiatan yang saya lakukan, yang pertama itu dari kegiatan persiapan kegiatan aktualisasi. Tahapan kegiatannya yaitu melakukan konsultasi dengan mentor terkait dengan isu yang diangkat. Kemudian yang kedua melakukan konsultasi dengan bidan koordinator. Kemudian yang ketiga berkoordinasi dengan bidan desa tempat pelaksanaan kegiatan terkait data jumlah ibu hamil. Nah, data jumlah ibu hamil di sini maksudnya saya ingin melakukan rancangan itu di desa yang jumlah ibu hamilnya cukup banyak. Kemudian yang keempat, membuat atau menggandakan KSPR. Kemudian yang kelima, membuat kantong skor untuk KSPR. Untuk outputnya itu semuanya itu ada dokumentasi kegiatan. Untuk tahapan yang pertama itu ada lembar konsultasi, dan tahapan kelima itu adanya hasil pembuatan dari kantong KSPR. Kemudian untuk kegiatan kedua tahapannya yaitu yang pertama sosialisasi singkat kepada bidan desa tempat pelaksanaan kegiatan terkait dengan teknik pelaksanaan. Kemudian yang kedua melakukan sosialisasi singkat tentang manfaat KSPR kepada ibu hamil. Kemudian yang ketiga menjalankan absensi. Outputnya itu dokumentasi kegiatan dan adanya lembar absensi. Kemudian dari kegiatan ketiga itu ada 3 tahapan. Yang pertama menyiapkan ruangan yang memadai dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.
Yang kedua, mengkaji identitas pasien, dalam hal ini data subjektifnya. Kemudian yang ketiga, mengkaji masalah atau faktor resiko sesuai dengan isi dari kartu skor Puji Rojati. Outputnya itu dokumentasi kegiatan. Kemudian di kegiatan keempat, tahapannya itu juga ada 3. Yang pertama, mengelompokkan faktor risiko dengan hasil screening kartu skor Puji Rojati. Kemudian yang kedua, menyampaikan hasil scoring deteksi pada ibu hamil dan menempelkan KSPR pada buku KIA ibu. Kemudian yang ketiga, memberikan konseling terkait perencanaan persalinan yang aman berdasarkan hasil scoring melalui KSPR. Outputnya dokumentasi kegiatan. Kemudian untuk kegiatan yang kelima, tahapannya juga ada 3. Yang pertama, mengisi kantong KSPR sesuai dengan tingkat risiko. Kemudian yang kedua, menganalisis hasil evaluasi bersama bidan desa terkait hasil scoring dan menentukan rencana tindak lanjut. Kemudian yang ketiga, melaporkan hasil evaluasi kegiatan kepada mentor selaku Kepala Puskesmas Ulu Nambo. Ini adalah timeline dari kegiatan yang akan saya lakukan. Di sini itu pertahapan kegiatan. Untuk konsultasi dengan mentor sendiri itu kami lakukan juga kemarin di tanggal 7 Oktober untuk menentukan judul isu yang mau diangkat. Kemudian rencananya nanti untuk selanjutnya sebelum aktualisasi itu di tanggal 1 sampai tanggal 2. Kemudian konsultasi dengan bidan koordinator kemarin juga sempat saya lakukan di tanggal 6 Oktober. Kemudian untuk tahapannya sampai selesai itu sampai perkiraan sampai tanggal 26 November. Kemudian ini matriks kedudukan dan peran ASN bersama dengan matriks visi dan tata nilai organisasi. Di tata nilai organisasi sendiri itu kan ada 5, yaitu kata sehat, santun itu ada di kegiatan 1 sampai 3, empati itu di kegiatan 2 dan 3, handal itu di semua kegiatan, kemudian adil di kegiatan 2 dan 3, terus teladan di kegiatan 2 dan 3. Ini matriks habituasi dari nilai aneka, akuntabilitas nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Dari akuntabilitas ini, yang indikator nilai yang mendapatkan hasil yang paling tinggi itu adalah tanggung jawab, itu berpoin 10. Kemudian di nasionalisme itu ketuhanan dan kerakyatan bernilai 10. Terus di etika publik itu ada jujur bernilai 12. Kemudian komitmen mutu itu ada efisien bernilai 10, dan yang terakhir itu di anti korupsi yang paling tinggi itu adalah kerja keras bernilai 8. Sekian dari saya. Oke, terima kasih Ibu Kiki. Mana coach? Mana mentornya? Aduh, astaga. Terus siapa yang mau dukung ini? Aduh, Beliau. Apa yang dikatanya Pak Rahman? Tadi ada masuk, Bu. Saya tidak perintahkan, dia sudah masuk duluan, sudah terdaftar di ruang. Oh, God. Sabar ya. ya Bu. Soalnya kalau tidak ada mentor. Kita tunda saja nih 2 orang. Jangan Pak. Aduh. Bakal lama di pulau ini sama dengan Udah 2 kali kesempatan ini 2 orang ini. Masih belum kelar-kelar juga. Makanya itu kasihan. Tunda ya, kita tunda ya. Tahun Ingat, depan. Pak. Tidak ada juga di ruang tunggu, Bu Isna. Coba telepon, Dek. Dokter. Iya. Udah gini aja, nanti kirimin video saja terkait dengan dukungan. Karena tadi sudah sempat masuk mentornya Oh iya. dalam ujian ini. Nanti kirimkan saja video dukungan dari mentornya untuk kedua orang, Ibu Dr. Desi dan Bu Kiki, untuk dukungan dan penguatannya. Nanti dikirim melalui ini saja. Terima kasih.
Ya. Dikirim melalui WA saya saja nanti ya. Iya, Pak. Boleh. Siap, Pak. Silakan, Pak Arhan. Silakan Pak Arhan untuk memberikan masukan saja, silakan Pak. Izin minum dulu. Oke, siap. Besar leh. Sesuai body, guys. Oke, terima kasih banyak Bu Isna selaku coach dan moderator pada ujian ini. Pak Rahmat sudah mulai stres kayaknya, itu sudah mulai putus asa gara-gara mentor. Semangat Pak Rahmat. Untuk Bu Dokter dulu, ya. Ada beberapa catatan untuk Bu Dokter dan Bu Kiki, tapi saya mulai nanti dari Bu Dokter dulu. Dan biar berbarengan koreksinya atau catatan saya, setelah saya berikan catatan-catatan ini, nanti dimasukkan di dalam lampiran laporannya, ya. Ini sebagai bukti atas perubahan yang kita lakukan, mulai dari rancangan. Kemudian segera perbaiki rancangannya nanti secepatnya, dan ada lembar perbaikan nanti yang akan saya tanda tangani secara kolektif saja nantinya, ya. Iya, Pak. Tidak usah lagi dikumpulkan laporannya, langsung dikirimkan ke saya lembar perbaikan. Yang pertama, Bu Dokter dan Bu Kiki, ini sama correction saya terkait dengan cover. Nanti dibicarakan dengan teman-teman angkatan 27 untuk mendesain sebuah cover yang menarik, yang menciri khaskan angkatan 27. Kemudian untuk Ibu Dokter Desi, ya, daftar isi fontnya warna hitam, jangan diwarnain jadi warna biru, ya. Rubah fontnya jadi warna hitam. Oh iya, Pak. Kemudian, ya, perbaiki lagi hyperlinknya, karena masih belum semua terdapat hyperlink, ya. Kemudian manfaat itu ada 4, Bu Dokter. Yang pertama itu untuk peserta atau penulis, yang kedua itu untuk unit organisasi, yang ketiga untuk daerah, dan yang keempat itu adalah untuk masyarakat. Jadi poin-poinkan seperti itu manfaatnya. Kemudian di dalam tabel rancangan terkait dengan kontribusi visi misi, pakai visi misi kabupaten, jangan pakai visi misi organisasi. Kemudian berikan nomor di setiap tahapan kegiatan. Ini untuk memudahkan pembaca ataupun penguji melihat ini tahapan nomor berapa sih. Kemudian saya pindah di kegiatannya lagi, khususnya ada di kegiatan 3, ya. Kegiatan 3 di sini sebentar. Melakukan sosialisasi mengenai SOP dengan unit-unit terkait. Namun tahapan di sosialisasi, ya. Karena di sini tahapan 3 ini lebih kepada tahapan pembuatan SOP. Kalau kita mau mensosialisasikan, SOP-nya itu sudah ada, sudah jadi. Tinggal kita mensosialisasikan kemana-kemana. Karena di sini membuat, mencetak, dan menyampaikan undangan. Oke, sosialisasi ke unit terkait. Melakukan sosialisasi. Kemudian di tahapan ketiganya, mencetak SOP yang sudah dilengkapi. SOP itu sudah lengkap, baru kita sosialisasikan. Kecuali kita minta saran masukan dari tim kerja kita. Baru ada tahapan pelengkapan SOP, termasuk nanti penandatanganan atau pengesahan SOP. Seperti itu. Jadi perbaiki lagi tahapannya, ya. Kemudian saya melihat gagasannya, ya. Gagasan pemecahan isunya di sini, Bu Dokter, adalah pelayanan rawat jalan lansia dengan penyakit kronis yang terintegrasi di Puskesmas Ulu Nambo. Tapi isi dalam kegiatannya adalah SOP, sosialisasi, SOP. Mungkin gagasannya bisa diperbaiki, ya, supaya tidak merombak lagi kegiatannya, ya. Mungkin gagasannya itu lebih kepada penerapan SOP pada pelayanan rawat apa, atau penerapan SOP pelayanan rawat jalan lansia dengan penyakit kronis. Karena isinya juga kan SOP semua ini.
Tidak ada lebih kepada pelayanan rawat jalannya kegiatannya. Jadi hanya penerapan SOP. Jadi mungkin gagasannya saja yang dirubah. Kalau mau rubah kegiatannya pasti berat lagi nih. Ya. Kemudian, nah ini yang penting. Untuk keduanya, Bu Kiki juga nih. Terkait dengan jadwal. Jadwal itu dirincikan mulai terhitung dari off campus aktualisasi. Jangan dihitung dari tanggal 6 Oktober. Wah, ini kapan aktualisasinya nih? Oh iya Pak, saya pikir Jadi kemarin hitungannya kan. itu pas off campus. Oh iya Pak, iya. Karena off campus itu 30 hari kerja. Jadi jadwal rincian jadwalnya itu buat per tanggal. Misal nih, kan kita ada di hari Rabu nih tanggal 27. Mungkin nanti off-nya di hari Jumat. Iya. Nah, hitungnya mulai dari situ. 29, 30, 31, Oh iya Pak. tanggal 1 lagi. Semuanya ditulis tanggalnya. Seperti membuat Iya. kalender, tapi hari Minggunya atau hari liburnya itu dimerahkan. Baru dihitung tuh berapa hari kerja. Sampai berapa sesuaikan dengan jadwal on class kita. Iya Pak, siap. Berarti. Kemudian untuk Bu Dokter perbaiki tahun daftar pustaka. Ya. Karena di daftar pustaka itu saya lihat masih ada beberapa tahunnya yang kurang ini. Kalau mau ambil di MOC, modul-modul yang di MOC itu kan biasanya tidak ada kelihatan tahunnya kan ya. Jadi lampirkan saja, jelaskan bahwa misal lembaga administrasi negara, aktualisasi nilai dasar profesi dan lain-lain, lampirkan linknya. Oke, itu untuk Ibu Desi, Bu Dokter. Saya pindah ke Ibu Kiki. Iya Pak. Terima kasih Pak. Daftar isi bold setiap babnya, Bu Kiki. Boleh. Bold setiap babnya. Ini udah bagus ini, udah semua ada hyperlink untuk daftar isinya. Kemudian untuk Ibu Kiki itu masih ada kata nilai-nilai aneka, termasuk tadi dari penjelasannya. Di dalam modul, di dalam aturan, di dalam pedoman itu tidak ada menyebutkan kata nilai-nilai aneka. Yang ada adalah nilai-nilai dasar profesi SM yang tertuang dalam setiap mata pelatihan. Ada 5, ada akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, dan lain-lain. Ada 5. Yang disingkat atau diakronimkan dengan kata aneka. Karena aneka itu sebuah singkatan saja dari 5 mata pelatihan. Bisa saja saya balik, naeka. Naeka itu dalam bahasa Kaili itu takut. Selain naeka, akena. Ya kan? Sama saja kan? Iya Pak. Oke. Kemudian di tabel rancangan aktualisasi ini terkait dengan kontribusi visi misi. Kalau misi, sebutkan misi nomor berapa. Misal ini misi nomor 4. Berkontribusi pada misi nomor 4 baru dijelaskan. Jelaskan. Oh, Kemudian iya, saya fokusnya kalau yang kegiatan lain saya no problem ya, tidak ada masalah. Saya cuman fokusnya di kegiatan evaluasi. Di kegiatan evaluasi itu masukkan alat ukur. Di sini kan cuma mengisi kantong skor, menganalisis hasil evaluasi bersama bidan, kemudian melaporkan hasil evaluasi ke, tidak ada ukuran seperti ini. Kita buat indikator capaian atau kita buat checklist dari sebuah kegiatan kita atau tahapan kita. Nah, alat itu digunakan untuk mengukur karena kita bicaranya kan peningkatan ya. Iya kan? Iya. Bagaimana kita mau mengukurnya kalau kita tidak punya alat ukurnya? Nah, itu masukkan satu tahapan di kegiatan evaluasi. Baik Pak. Bu Kiki. Iya. Oke, keduanya sudah selesai. Saya ini segera diperbaiki laporannya secepatnya. Setelah seminar ini langsung lengkapi perbaiki. Termasuk jadwal-jadwal tadi ya. Sesuaikan lagi tanggal-tanggalnya dan lain-lain. Kemudian selamat beraktualisasi, selamat menghabituasikan nilai-nilai dasar profesi SN.
Nilai ini bukan cuma sekedar jadi tulisan, tapi saya maunya tetap diterapkan dan ajak teman-teman rekan-rekan sejawat untuk ayo sama-sama kita menerapkan nilai-nilai dasar profesi ASN ini. Kemudian Bu Kiki dan Bu Desi Ya, Pak. punya suatu kewajiban di Kolabjar untuk mengupload laporan mingguan, minggu pertama, kedua, ketiga, dan keempat untuk diketahui oleh penguji dan coach. Ini dalam bentuk video, Pak? Atau Apanya? yang laporan mingguannya? Ya, tulisan. Oh, Nanti diuploadnya di Kolabjar. iya, Pak. Kalau video nanti, video call saja nanti sama Pak Rahmat atau penguji, boleh. Boleh kan, Bu Coach? Oke, mungkin itu saja dari saya ya. Jaga kesehatan karena kalian berada di posisi atau lingkup yang rentan atau rawan terkena penyakit. Jangan sampai kalian sampai sakit ya. Ya, Pak. Karena Ya. kalau Oke, sakit, Pak. nanti saya juga turut merasakan. Pak Rahmat kok geleng-geleng kepala. Mumpung nggak ada mertua Pak Rahmat. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Terima kasih, coach Pak. dan moderator. Terima kasih, Pak. Bu Isna suaranya belum keluar. Baik, terima kasih. Oke, baik Ibu Desi dan Ibu Kiki tadi langsung diperbaiki apa yang disampaikan oleh Pak Arhan Ya, Bu. ya. Jadi, terkait dengan Ibu Desi tadi saya setuju mungkin kayaknya harus judulnya saja, tujuannya saja yang diperbaiki karena kalau mau ganti kegiatan lama lagi ya. Siap, Pak. Oke, baik. Silakan Ibu Desi terlebih dahulu untuk menanggapi apa yang disampaikan Pak Arhan, dilanjutkan oleh Ibu Kiki. Silakan. Baik, terima kasih. Saya akan memperbaiki apa yang sudah dipesankan dari Pak Arhan dan Coach Isna. Semoga cepat perbaikannya dilakukan dan cepat saya kirim ke Coach dan ke Pak Arhan. Terima kasih. Oke, makasih Dok. Lalu Bu Kiki silakan. Ya, Bu, terima kasih. Terima kasih untuk penguji Pak Arhan. Saya akan segera memperbaiki rancangan saya dan mengaktualisasikannya. Semoga semuanya berjalan dengan baik. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih. Saya kira cukup ya. Tadi Pak Arham minta foto dukungan mentor segera dikirimkan ke Pak Arham melalui WhatsApp-nya beliau. Ada nomornya Pak Arham? Ada nomornya? Ada. Ada di grup. Oh, ada di grup. Iya, oke ya. Nanti intens berkomunikasi dengan beliau saja terkait perbaikan-perbaikannya. Oke. Baik, saya kira cukup untuk sesi Ibu berdua. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya serahkan ke host yang ganteng. Silakan. Makasih. Saya pikir tadi cukup. Kalau nomor ada di grup. Kalau orangnya ada di hati masing-masing peserta. Hati-hati. Oke, terima kasih Pak Arhan Firdaus. Saya pikir tadi Ibu Isna ini bilang cucok, ternyata cukup. Oke, terima kasih Pak Arhan Firdaus selaku penguji dan Ibu Isna ini selaku coach dan Ibu Kiki Sakti dan Ibu Desi masih punya tanggungan ya. Video penguatannya terkait aktualisasi masing-masing disampaikan kepada mentornya, kemudian videonya dikirimkan. Kalau tidak ada, Pak Arhan melapor ya. Siap-siap nilai standar. Oke? Segera, Pak. Oke, terima kasih. Dengan berakhirnya sesi ini, maka kami bertiga, Pak Arhan dan Ibu Isna ini menitip salam buat Pak Mentor. Mudah-mudahan di aktualisasi nanti beliau sudah tidak ketinggalan kapal dan hadir di jaringan yang lebih bagus. Amin. Oke ya, Amin. teman-teman ya. Ya, Oke, Pak. kalau tidak, Ya, terima saya kasih, informasi Pak. terakhir. Ujiannya nanti malam. Malam berjaringan bagus kan? Ya, kalau tidak malam. Oke, secara hormat saya minta Ibu berdua untuk meninggalkan ruangan ini dan kita akan beralih pada peserta berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Baik, Terima kasih. Terima kasih Pak Rahmat.